Baik, Ibu dan Bapak rekan sekalian, acara kita akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Heriska. Saya merupakan alumnus dari Fakultas Hukum Undip yang akan berperan sebagai moderator sekaligus MC yang akan menuntun para peserta dan pembicara sekalian selama berjalannya acara pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada hadirin semua dalam acara webinar apa yang sebenarnya terjadi pada proses penegakan hukum Jiwasraya dan Asabri. Tema ini sangat menarik untuk didiskusikan karena mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan. Muncul berbagai kejanggalan dalam kasus ini. Penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri ini sampai detik ini masih menuai pro dan kontra, seperti muncul dugaan terjadinya disparitas oleh penegakan hukum. Dugaan itu menurut sejumlah pakar hukum terjadi akibat adanya malpraktik penegakan hukum, seperti perampasan aset yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, hingga adanya dugaan pemaksaan pemidanaan kasus yang seharusnya kasus ini tuh masuk ranah perdata. Kejanggalan lainnya, guliran pernyataan yang lebih deras dan mendahului penyelesaian skema bisnis, sehingga kepentingan dari pihak ketiga itu tidak bisa terlindungi. Selanjutnya, keputusan pemidanaan gagal bayar yang dijadikan kasus korupsi ini yang ditangani oleh Kejaksaan Agung mengakibatkan banyak kejanggalan saya sebutkan sebelumnya tadi, mulai dari penyitaan, pemblokiran, perampasan aset, dan upaya paksa lainnya. Baik hadirin sekalian, saya akan langsung saja memperkenalkan dan menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Narasumber kita ketiga ada Dr. Jamin Ginting SHMH. Beliau merupakan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Materi terakhir akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Jamin Ginting. Ya, terima kasih Ibu Tia. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, kuasa hukum dari beberapa terpidana, saya bilang juga masih dalam proses ya. Ada sahabat saya, Brother Kresna, ada Pak Pup Hasan, ada Pak Haris juga di sini. Juga ada Prof. Suparji, Prof. Budi, dan Bapak tadi yang terakhir Pak Alius, Pak Ginting. Pak Alius, salam hormat Pak Alius. Oh, sampai lupa ya, saya tadi. Ya, aduh, ya Pak Alius ya. Nah, saya akan memaparkan, atau saya boleh memaparkan, saya ada sedikit bahan ya untuk ini. Apakah saya boleh men-sharingkan bahan di sini atau bagaimana? Boleh Ibu? Pak, silakan. Iya, bisa. Dari sana atau dari boleh kami bantu? Sini? Ya. Iya, kami bantu. Silakan kalau ya. memang dari sana boleh. Baik, apakah sudah terlihat, Jadi Pak? Bapak Ibu sekalian, ya oke, makasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang saya mau sampaikan di sini terkait apa yang kita bahas hari ini, yaitu saya balik lagi terkait dengan penerapan pasal dalam putusan Hakim Tipikor. Walaupun saya sendiri secara real tadi sudah mendengarkan dari Brother Krishna ya, dan juga Pak Bob dan Pak Haris ya. Saya kira apa yang disampaikan itu ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan penerapan pasal-pasal dan unsur-unsur pasal, khususnya pasal 2 dan pasal 3 tadi ya. Nah, kalau kita lihat ada yang pertama, yang kedua terkait dengan apakah kasus ini masuk ranah perdata atau ranah pasar modal begitu ya, karena tadi ada irisan-irisan yang sangat dekat ya kaitan antara pasar modal dan juga keperdataan yang tentunya. Yang ketiga terkait dengan penyitaan dan juga pelelangan barang bukti.
Nah, itu yang saya lihat yang menjadi permasalahan yang mungkin nanti kita bisa saling diskusi. Yang keempat adalah ya tentunya yang sangat menarik adalah bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan terkait dengan upaya ini. Saya tidak mendudukkan persepsi saya di lawyer atau tidak mendudukkan saya di kejaksaan karena saya seorang akademisi, maka saya akan melihat secara perspektif akademisi saya. Walaupun ya kalau Bapak ketahui juga dulu saya pernah juga kasus tipikor yang sudah bebas di kasasi ya, kasus BPPN ya, Badan Penyihatan Perbankan. Nah, kalau kita lihat klasternya sendiri di sini, ada 2 klaster yang saya lihat, yang saya tahu, yang sudah diputuskan, yaitu pertama terkait dengan Pak Heru dan Pak Beni Cokro yang memiliki uang pengganti dan terkena pasal TPPU. Sedangkan 4 lainnya, yaitu Pak Cokro, Pak Joko Hartono, maaf, Pak Harisman, Pak Hari, dan juga Pak Syam Irwan, itu pasal-pasal dakwaannya hanya terkait dengan pasal tipikor ya. Di sisi saya tidak melihat ada pasal tentang undang-undang tentang pencucian uang. Jadi memang kalau yang kita lihat yang fokusnya tentu dari setiap pasal-pasal ini ya, dilanjut Mbak, adalah kasus-kasus yang terkait dengan lebih banyak terkait dengan tindak pidana korupsi yang menyangkut tindak pidana dalam pasal 2 ya, dan perampasan, dan juga pasal tentang pencucian uang ya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, saya di sini melihat sebenarnya sumber dananya ini dari mana, dan ini akan berpengaruh terhadap nanti unsur-unsur. Tadi saya mau bahas sedikit. Nah, dalam perbuatan melawan hukum kita ketahui ada konteks perbuatan hukum formil dan perbuatan hukum material. Tadi dikatakan dalam konteks ketentuan undang-undang putusan MK 25 nyatakan di situ harusnya kerugian negara itu harus actual loss, bukan potential loss. Artinya apa? Artinya kalau dikaitkan dengan actual loss, tentu ada perbuatan yang mengakibatkan kerugian dengan kerugian pasti. Ya, ada kerugian pasti yang nyata-nyata ada kerugiannya. Nah, kerugian pasti itu dinyatakan dengan adanya pemeriksaan oleh BPK. Jadi BPK yang menetapkan nilai kerugiannya, siapapun yang memeriksa silakan, tapi BPK yang menetapkan nilai kerugiannya. Nah, apakah nilai kerugiannya itu pasti, dari mana didapat? Setelah ada putusan yang dikeluarkan oleh BPK. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan. Keluarannya itu harus aktual loss, benar-benar rugi. Nah, itulah tadi harus dibuktikan seperti itu. Nah, ini saya kira kalau nanti lawyer merasa ini kurang pas, harus dilihat ada nilai kerugian dari mana. Bisa dari laporan keuangan ya yang dilakukan oleh BPK atau orang lain, tapi BPK sudah menetapkan itu sebagai nilai kerugian. Lalu kita lihat apakah ada perbuatan melawan hukum material. Jadi persepsi sekarang memang agak sulit kita melihat apakah dalam pasal 2 itu formil atau material. Kalau formil tidak perlu ada kerugian akibat dari suatu perbuatan. Sedangkan putusan MK mengatakan harus ada nilai kerugian. Nah, akhirnya dengan putusan MK ini ya, maka dapat dikatakan bahwasannya pasal 2 tersebut yang dimaksud dengan deliknya itu harus ada kerugian, menyebabkan harus ada suatu perbuatan material selain formil yang dilakukan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau orang yang didakwakan tersebut. Nah, kalau demikian dalam kasus ini harus dengan pasti dihitung nilai kerugian yang benar-benar nyata. Nah, apakah nanti saham yang dikonversi menjadi nilai kerugian atau keuntungan yang nyata-nyata sudah ditetapkan, itu nanti kita lihat dari konsep kerugian yang dikeluarkan oleh BPK. Ya, jadi itu yang harus dilihat. Lalu yang berikutnya, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Nah, memperkaya diri sendiri atau orang lain itu kalau kita bicara tentang memperkaya harus ada yang diperkaya. Konsepnya apa? Yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada bertambah ada. Nah, sejak dia ada, kekayaan yang dinikmati berapapun itu jumlahnya dari hasil perbuatan melawan hukum tadi, maka itu dapat dikatakan sebagai memperkaya. Nah, memperkaya itu kita harus lihat lagi sisi memperkayanya ada di mana. Ya, saya pengalaman melihat satu kasus seperti ini, kadang kita lihat yang diperkaya itu bukan dirinya sendiri, tapi yang diperkaya orang lain. Itu juga termasuk. Nah, orang lain itu harus ada secara langsung maupun tidak langsung yang dia berikan kepada orang tersebut. Nah, inilah konsep karakteristik memperkaya diri. Nah, dari pasal-pasal itu saya harus melihat secara detail apakah benar unsur-unsur yang didakwakan itu memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam konteks tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut. Nah, tadi dikatakan kalau dia masuk dalam konteks memperkaya padahal tidak pernah ada seseorang mengirimkan kepada dia, ya bisa saja mungkin tidak secara langsung dikirimkan karena kalimatnya adalah memperkaya baik secara langsung maupun tidak langsung, itu dapat dikatakan kenikmatan, yaitu juga dapat dikatakan sebagai memperkaya orang tersebut. Nah, ini yang harus nantinya kita secara detail melihat ini, apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum, apakah perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif, ya apakah fungsi negatif, ini dapat dipenuhi ya sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Apakah unsur memperkaya dirinya terpenuhi dan ada nilai kerugian negara. Nah, kalau pengadilan sudah memutuskan, saya juga mohon maaf tidak 100% ya, karena masih bisa di-challenge. Putusan pengadilan kita hormati sebagai putusan yang benar, ius curia novit. Tetapi dalam konteks ini kita juga bisa menyatakan bahwasannya kita tidak setuju dalam putusan pengadilan tersebut. Artinya apa? Artinya kita bisa masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apakah ini kasusnya perdata atau pidana. Di sini ada irisan. Pertama ada BUMN yang merupakan harta sebagian adalah penyertaan harta aset negara, lalu ada emiten yang bekerja sama dengan BUMN, tetapi ada juga di situ nasabah. Nah, irisan-irisan yang terjadi ini adalah irisan-irisan pelaku atau perbuatan keperdataan. Karena di situ objeknya adalah objek keperdataan. Ya, selanjutnya Mbak. Nah, jadi di situ kita lihat hukum apa medianya yang berlaku di situ. Media yang berlaku di situ adalah transaksi saham. Berarti pasar market locus delictinya adalah tempat di mana saham itu diperjualbelikan. Hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum transaksi jual beli saham. Siapa yang mengawasi? Mengawasi adalah pemerintah yang berwenang dalam transaksi jual beli saham. Ya, termasuk di dalamnya adalah OJK. Selain di situ, ada juga aturan tentang, kalau kita bicara tentang BUMN, ya kita harus bicara tentang BUMN adalah aturan tentang undang-undang yang mengatur tentang BUMN. Nah, siapa yang melakukan perbuatan dalam BUMN ini adalah direksi atau direksi keuangan, direktur utama, dan itu terikat pada ketentuan undang-undang BUMN. Dengan demikian, segala perbuatannya terkait dengan tindak pidana, maka itu bagian dari mana? Apakah itu bagian dari perbuatan yang menyangkut tentang perbuatannya yang merugikan keuangan negara karena aset BUMN, atau uang nasabah yang benar-benar uang nasabah dengan emiten yang tidak ada kaitannya dengan BUMN atau emiten dengan nasabah. Nah, saya kira kalau irisannya adalah emiten nasabah, nasabah emiten, itu tidak ada kaitannya dengan BUMN. Tapi kalau BUMN dengan emiten dan transaksi itu ada terkait dengan irisan keuangan antara BUMN dan emiten masuk BUMN, maka berlakulah tindak pidana tipikor tersebut. Nah, jadi uang nasabah yang dititipkan ke emiten atau uang nasabah yang dititipkan kepada jasa tertentu, maka pertanggungjawaban keperdataannya hanya ada pada orang yang
ditempatkan uangnya di situ. Apakah di emitennya, apakah di perusahaannya, ya. Tapi kalau sudah masuk dalam konteks uang itu masuk ke BUMN, maka urusan BUMN itu dengan orang yang memasukkan uangnya. Dan BUMN sendiri beberapa kali putusan Tipikor saya sudah pelajari, selalu pengadilan mengatakan bahwasannya BUMN itu keuangan BUMN termasuk keuangan negara sehingga tindak pidana korupsi kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian negara. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, dalam konteks pasar modal ada beberapa pasal yang kita lihat ya di pasal 90, 91, 92 sampai 93 yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku. Nah, sekarang kita mau tahu apakah perbuatan itu dilakukan di medianya adalah perusahaan pasar modal, apakah perbuatan perorangan pada BUMN. Kalau perlakuan perbuatannya itu di pasar modal, kegiatan pasar modal, upaya perbuatan pasar modal, maka yang dapat dikenakan adalah tindak pidana di bidang pasar modal, bukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau pelakunya ada di BUMN dan BUMN ini tidak mengakibatkan kerugian negara, maka dapat dikatakan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan oleh BUMN. Pengalaman saya ya beberapa kasus yang lalu ya di tingkat kasasi, kalau kita bisa dapat membuktikan bahwasannya tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana yang terkait dengan transaksi keperdataan atau ada administrasi negara, maka sebenarnya hakim di kasasi dapat menyatakan ini bukan merupakan tindak pidana korupsi. Dan itu ada jurisprudensinya. Ya, nanti Anda bisa lihat di putusan salah satu ketua BPPN ya yang terkena kasus korupsi dan dibebaskan di pengadilan di kasasi ya. Termasuk juga business judgment rule yang dilakukan salah satu ya direktur Pertamina. Nah, jadi itu juga menjadi dasar bahwasannya semua tindakan yang dilakukan kalau yang terkait dengan business judgment rule dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan keperdataan. Jadi ingin saya katakan tidak semuanya ya. Ya, makanya kalau tidak setuju terhadap putusan pengadilan negeri, saya sah-sah saja. Karena kita bisa, kalau sepanjang kita bisa membuktikan di kasasi, analisis hukum kita kuat menyatakan bahwa ini insih adalah transaksi yang dibuat di ranah. Arenanya itu adalah arena pasar modal, bukan arena BUMN. Jadi kalau arena pasar modal, biarlah pasar modal yang menentukan perbuatannya, bukan arenanya BUMN. BUMN itu urusan lain. Jadi siapa pelaku di pasar modal, itulah yang harus dikenakan pidana pasar modal. Nah, lalu yang berikutnya, kaitan dengan penyitaan dan pelelangan. Nah, penyitaan adalah suatu bentuk upaya paksa ya yang dilakukan oleh penegak hukum. Penyitaan itu dalam rangka apa? Kalau kita lihat di pasal 10 ayat 2 huruf B, ya, melakukan perampasan sitaan merupakan pidana tambahan. Ini setelah adanya putusan. Jadi perampasan beda dengan penyitaan. Kalau perampasan adalah suatu bentuk ya, suatu bentuk untuk mengambil aset yang untuk memenuhi isi putusan. Sedangkan penyitaan tidak selalu dianggap, penyitaan adalah suatu perbuatan sebelum putusan ya. Jadi dia bentuknya adalah sesuai dengan pasal 39 di KUHP dikatakan hasil atau sebagai hasil tindak pidana rampasan yang didapat dari terdakwa ya, kekayaan terdakwa atau tagihan sebagian diperoleh dari tindak pidana atau alat-alat yang digunakan atau mempersiapkan atau menghalang-halangi suatu tindak pidana. Nah, kalau tadi dikatakan tidak sah penyitaan dan lain segala macamnya, tentu ada upaya hukum. Saya nggak tahu ya, ini urusan dari lawyer. Waktu itu harusnya setiap penyitaan yang dilakukan yang melanggar suatu ketentuan aturan hukum harus dilakukan upaya hukum pra peradilan. Dianggap suatu penyitaan itu adalah penyitaan yang tidak sah berdasarkan aturan hukum. Nah, lalu dengan penyitaan itu lalu dilakukan pelelangan dengan alasan pasal 45. Pasal 45 dikatakan tadi juga Pak Brother Kresna mengatakan
Apa dasar pasal 45 ini dilakukan pelelangan padahal barang-barangnya itu benar, ya, barang-barang yang sebenarnya kalau diefektifkan tidak akan mengakibatkan rusak, hancur, hilang, atau tidak lagi dapat digunakan pembuktiannya. Nah, ini yang harus saya juga setuju. Kritiknya adalah begini. Pasal 45 adalah pasal yang menyatakan pembuktian untuk menyimpan barang-barang biaya mahal yang dianggap sebagai suatu tadi yang masuk dalam pasal 39. Ini hanya untuk pembuktian. Sering terjadi, kebetulan saya juga kurator, saya sering banyak terjadi ya, kasus-kasus yang terjadi barangnya tidak bermanfaat, barangnya tidak bisa diefektifkan. Harusnya pemikiran pasal 45 ini adalah bagaimana mengefektifkan barang tersebut sehingga barang tersebut tidak cepat rusak, sehingga barang tersebut dapat menghasilkan nilai tertentu, sehingga barang tersebut dapat digunakan dan dapat efektif untuk membiayai ya pemeliharaan barang tersebut. Nah, harusnya sana. Karena yang difungsikan di pasal 45 itu adalah bukti, kecuali kalau barang bergerak ya. Contohnya barang bergerak, mobil, kapal, ya kapal itu sudah masuk dalam barang yang kalau tonasenya tertentu barang tidak bergerak, sehingga yang buktinya harus diajukan di persidangan bukan kapalnya nggak perlu kita masukin. Yang penting adalah bukti hak atas kepemilikan. Nah, kalau bukti hak atas kepemilikannya yang kita perlukan, barangnya nggak perlu dijual karena bukti hak atas kepemilikan. Kalau sewa parkir mahal, sewa ini, nah kalau bisa diefektifkan ya sepanjang bisa dilindungi, tidak hilang, tidak dikabur atau tidak rusak, nah, itu bisa dapat dimanfaatkan, ya dapat dimanfaatkan. Ya saya mungkin khawatiran penyidik atau juga jaksa pada saat itu adalah kalau kita biarkan dimanfaatkan uang hilang, nanti siapa lagi yang mau ngejar. Nah, akhirnya dilelang. Nah, sebenarnya lelang itu hanya dapat ya kalau menurut saya setuju dengan pendapat Pak Haris, lelang itu hanya boleh terhadap barang-barang yang mulai hancur, mulai rusak, yang tidak mungkin dapat lagi dimanfaatkan kalau nanti putusannya sudah ingkrah. Ya seperti tadi barang-barang yang tomat, ya atau sayur-sayuran yang disita dalam kontainer, nah itu akan cepat rusak, harusnya diganti karena itu hanya untuk substitusi, ya pengganti barang real dengan uang atau pengganti barang real dengan benda yang benar-benar bisa seperti memiliki nilai nominal tertentu. Nah itu pelelangan. Nah sekarang yang terakhir saya cepat saja terkait dengan upaya hukum, ya. Saya tidak dalam rangka menjadi saksi ahli daripada kuasa hukum ataupun menjadi pembela nantinya dalam hal ini, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau prinsip keadilan itu harus ditegakkan. Ya, prinsip keadilan, upaya hukum tentu Anda lawyer-lawyer sudah melakukan apakah kasasi, apakah melakukan petun terhadap putusan lelang yang dianggap tidak memberikan tidak sesuai dengan aturan hukum secara prosedural, ya. Tapi upaya hukum ini lebih penting, ya. Banyak hal. Saya kira Pak Haris sebagai orang aktivis sudah tahulah bagaimana dia harus melakukan upaya hukum yang universal terhadap ini. Tapi dari sisi upaya hukum dalam hal ini ya tentu melalui kasasi atau upaya-upaya hukum seperti ke PT UN. Tapi yang paling inti saya lihat ada hal yang penting dalam hal ini adalah cuma satu, adalah bagaimana para lawyer ini bisa membuktikan bahwasanya kasus ini bukan kasus pidana korupsi, tetapi lebih kepada kasus perdata atau lebih kepada kasus pasar modal. Itu yang penting. Dan itu perlu pemikiran panjang. Nggak cukup dengan webinar ini bisa diselesaikan. Ya, tapi saya sudah melihat clue itu dan melihat kemungkinan besar upaya hukum untuk ke sana bisa diusahakan dan bisa diperjuangkan. Demikian Ibu Tia yang bisa saya sampaikan terhadap upaya-upaya yang bisa dalam seminar ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Jamin Ginting atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dr. Jamin Ginting. Bapak bisa mendengar suara saya?
Ya, baik Pak, saya bantu tanyakan. Yang pertama, dalam kasus Jiwasraya ada 124 emiten yang menjadi penempatan dana Jiwasraya sebesar 16,8 triliun. Tapi Kejaksaan Agung hanya memproses 2 emiten. Apa emiten lain juga harus bertanggung jawab kalau dari sisi hukum? Jelas Pak yang pertama? Ya, jelas. Baik, saya lanjutkan dari pemegang polis Wan Arta yang menjadi korban sita rampas di perkara Jiwasraya. Dapatkah Komnas HAM sebagai pejabat itu menjadi saksi ahli dalam pengajuan keberatan pihak ketiga melalui pasal 19 Tipikor? Lalu pertanyaan ketiga, dalam kasus Jiwasraya ada 124 emiten. Oh, ini sama Pak ternyata pertanyaannya. Mungkin cukup 2 itu dulu Pak. Baik. Nah, pertama kita harus selidiki dulu apa kaitan 2 emiten ini dengan pejabat negara. Karena kasus yang dikaitkan dengan Tipikor itu harus ada kaitannya dengan pejabat negara. Ya, apa kaitannya begitu? Nah, kalau tidak bisa ditemukan kapasitas pejabat negara dalam hal ini atau penyelenggara negara, termasuk itu tadi direksi BUMN yang dinyatakan sebagai penyelenggara negara tadi yang mengakibatkan kerugian negara tadi, yang selalu kita nyatakan BUMN merupakan objek tindak pidana korupsi, pejabat-pejabatnya juga tindak pidana korupsi. Kalau ada kaitannya, tentu bisa, ya, ada kaitan dengan pelaku. Tapi kalau dia sendiri, contohnya ya, dia sendiri swasta, tidak ada kaitan dengan pejabat, apa bentuknya bribery, suap, apakah bentuknya bersama-sama pasal 55, ya, dengan pelaku utamanya tadi, direkan tadi, maka tidak bisa dinyatakan sebagai pelaku, ya, tidak bisa. Nah, jadi tergantung kepada pembuktian bagaimana perannya, ya, selain dari yang 128 emiten tadi. Nah, tadi menarik begini. Kalau tadi diucapkan ada orang atau ada subjek hukum tertentu di dalam persidangan yang menyatakan bahwanya namanya disebutkan ikut serta, namanya disebutkan bersama-sama melakukan suatu perbuatan dengan orang yang itu disebutkan, ya, ini pidana ini adalah untuk mencari kebenaran material, ya, kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi kalau kita pidana mencari kebenaran material, semua yang diucapkan di dalam persidangan, pelaku yang diduga melakukan suatu perbuatan sudah selayaknya dipanggil dan dimintakan keterangan. Ya. Nah, jadi buat apa fungsinya? Adalah untuk menentukan apakah ada. Jangan-jangan orang yang dipanggil tersebut namanya sudah diucapkan, ternyata tidak ada kaitannya. Nama baiknya kan sudah dipulihkan begitu, ya. Nama baiknya sudah dipulihkan. Jadi semua nama yang diucapkan oleh saksi atau siapapun harus diperiksa demi kepentingan nama baik orang tersebut. Jangan sembarangan juga mengucapkan nama orang di persidangan padahal orang itu tidak terlibat. Makanya dia juga harus dipanggil untuk diperiksa, ya, untuk meyakinkan, untuk menyatakan bahwasanya orang tersebut tidak, ya, ataupun memang ada kaitan dengan perbuatan hukum daripada pelaku tindak pidana tersebut. Jadi sekali lagi, semua emiten ini karena kaitan dengan korupsi harus ada kaitannya dengan perbuatan pelaku di BUMN tadi. Ada penyelenggara atau PNS atau apapun yang terkait dengan direksinya tadi itu. Kalau nggak ada ya tentu. Kalau nama yang disebutkan harus dipanggil dan harus diperiksa. Ya. Yang kedua tadi pertanyaannya saya lupa apa tadi itu. Polis. Pertanyaan kedua, Mbak Tia. Ya Pak, ini saya bantu bacakan ulang. Ya, pertanyaan kedua. Oh, pemegang, saya ulangin ya Pak, dia dari pemegang polis Wan Arta yang menjadi korban sita rampas di perkara AJS. Dapatkah Komnas HAM atau pejabat itu menjadi saksi ahli dalam pengajuan keberatan pihak ketiga melalui pasal 19 Tipikor, Pak? Oke, nah saksi ahli, apa sih yang dimaksud saksi ahli? Saksi ahli dalam KUHP itu menyatakan saksi yang memiliki keahlian khusus untuk menerangkan suatu perkara sehingga suatu perkara itu menjadi terang. Dia itu menerangkan sesuatu yang, ya, yang samar-samar, yang tidak
paham menjadi terang. Nah, keberadaan saksi tadi, apakah itu Komnas HAM atau apapun itu, untuk hadir itu dia fungsinya untuk menerangkan, ya. Nah, saksi ahli ini merupakan salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184, ya. Tetapi hakim tidak terikat dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut, ya. Jadi kalau ditanya, boleh enggak? Ya, pemeriksa atau saksi ataupun di Komnas HAM yang dalam memeriksa suatu perbuatan tertentu atau anggota Komnas HAM yang difungsikan, yang digunakan untuk menerangkan suatu kejadian, silakan saja. Siapa yang mau menghadirkan? Begini ya, kalau dalam suatu persidangan, contohnya lah, ada saksi yang sudah di BAP ya, dalam keterangannya tidak bisa dihadirkan atau tidak mau dihadirkan oleh jaksa. Makanya kalau tidak mau dihadirkan atau tidak dihadirkan oleh jaksa, kuasa hukum silakan dengan segala upayanya untuk bisa menghadirkan demi kepentingannya dia. Nah, itulah saksi nanti yang dikatakan, walaupun saya tidak cocok dengan kalimat saksi yang meringankan, seakan-akan orang itu sudah merasa dilakukan bersalah. Harusnya bukan saksi meringankan, saksi dari terdakwa, bukan saksi meringankan. Kalau meringankan seakan-akan sudah terpidana, hukumnya mau diringankan, dihadirkan saksi ahli. Nah, itu kalimat yang nggak benar. Nah, jadi harusnya siapa saja ya yang memiliki keahlian khusus yang dibentukkan untuk menjelaskan atau untuk menerangkan suatu perkara sehingga menjadi jelas dan terang, silakan. Sepanjang kedua belah pihak, apakah jaksa penuntut umum atau hakim atau kuasa hukum merasa tidak keberatan dan mengakui keahlian tersebut untuk didengarkan. Jadi silakan. Tidak ada masalah sepanjang dia memang memiliki keahlian dalam bidangnya. Demikian, Mbak Tia.